Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Derwanto Yakusa Robusta. Saudaraku, dalam perkaderan salah satu yang penting dan cukup menarik untuk dijadikan sebagai materi di dalam sistem perkaderan partai politik adalah materi tentang negosiasi dan diplomasi politik. Saudaraku, negosiasi diplomasi politik seharusnya itu sudah menjadikan sebagai sebuah tradisi yang selalu dikuasai dan tidak perlu lagi dipersoalkan sesungguhnya bagi para politisi atau calon pejabat negara. Nah, untuk itulah dalam kali ini, dalam tayangan video ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya negosiasi dan diplomasi politik. Tentunya argumentasi yang saya sampaikan bukan dibangun atas dasar argumentasi akademik, tetapi lebih kepada melihat perilaku ataupun fenomena negosiasi diplomasi politik yang senantiasa membuncah di kancah politik dan di kancah perilaku pejabat negara sekarang ini. Saya kira di dalam negosiasi dan diplomasi politik banyak sekali bentuk-bentuk atau role figure yang bisa kita gunakan sebagai salah satu contoh atau panutan, baik itu yang memiliki kemampuan negosiasi diplomasi politik untuk level dunia seperti Bung Karno, Presiden RI yang pertama, atau negosiasi dan diplomasi politik berlanggam seperti Soeharto, atau seperti Barack Obama, atau mungkin seperti sosok Akbar Tanjung, SBY, ataupun politisi-politisi pejabat-pejabat negara papan atas lainnya. Nah, secara akademik memang bentuk-bentuk negosiasi kan banyak sekali yang bisa kita pilih. Negosiasi itu senantiasa merupakan sebuah keharusan di dalam politik praktis, karena politik praktis itu kan pertarungan kepentingan. Nah, bagaimana untuk memenangkan pertarungan perebutan kepentingan tentunya akan selalu diwarnai oleh berbagai macam bentuk negosiasi politik. Misalnya apa itu yang dimaksud dengan konsili, rekonsiliasi, ataupun koalisi, atau aliansi strategis, dan banyak sekali bentuk-bentuk pilihan. Oleh karena itu, bagi seorang politisi ketika terjun di dalam kesehariannya, di dalam dirinya senantiasa terbentang berbagai macam bentuk pilihan-pilihan negosiasi, termasuk juga berbagai macam pilihan kalimat atau kata untuk melakukan diplomasi politik. Jadi betapa indahnya negosiasi dan diplomasi politik itu, dan saya kira itu kenapa saya katakan bahwa negosiasi dan diplomasi politik itu penting. Hanya saja mungkin literatur yang beredar di tengah masyarakat yang terkait langsung dengan silabus negosiasi dan diplomasi politik ini relatif sulit untuk kita dapatkan, kecuali buku-buku yang terkait dengan negosiasi dan diplomasi politik, negosiasi dan diplomasi bisnis. Dan seharusnya literatur karena adanya semacam sebuah kekosongan dalam tanda petik sumber referensi ini, seharusnya bisa dijadikan semacam sebuah kesempatan bagi para politisi di tanah air, misalnya SBY, Akbar Tanjung, atau mungkin seperti Hatta Rajasa, menerbitkan sebuah buku atau sebuah handbook tentang negosiasi dan diplomasi politik. Setidak-tidaknya pengalaman para beliau ini bisa ditransformasikan dengan melalui menerbitkan sebuah referensi buku tentang negosiasi dan diplomasi politik. Dan itu kan bisa menjadikan semacam soal legasi bagi para politisi papan atas tanah air, karena di Indonesia ini kan banyak politisi di bawah papan. Nah, ini kira-kira itu. Jadi dia jarang berada di papan atas, papannya bagian bawah. Kalau ketemu dengan konstituen malah sering mencelakakan diri sendiri. Bertemu dengan konstituen, silakan ajukan anggaran, padahal dia bukan yang memegang uang, tapi dia mengajukan untuk mengajukan
anggaran, nanti kita perjuangkan. Nah, itu kan membuat sulit diri sendiri. Padahal banyak bentuk komunikasi-komunikasi atau diplomasi-diplomasi yang bisa diintroduksi ke tengah masyarakat. Itu begitu, saudaraku. Kemampuan diplomasi bagi kader partai merupakan sebuah keharusan. Saya hanya ingin mencoba memberikan semacam sebuah contoh lah perilaku bagaimana cara diplomasi para elit-elit partai politik yang termasuk kategori politisi papan atas lah, kira-kira seperti itu. Nah, misalnya seperti sosok pemimpin negara adidaya Amerika Serikat, Barack Obama, dia paham betul tentang budaya Indonesia. Sehingga ketika dia melakukan diplomasi yang dia wujudkan dalam sebuah bentuk kata, dalam sebuah sambutan, dalam acara yang kolosal, dengan hanya mengucapkan bakso, itu luar biasa gegap gempita masa memberikan respon. Kemudian dia juga mengucapkan sate. Itu mewakili sebuah peristiwa kedekatan emosional dan adanya sebuah konvergensi dari kalimat sate, di balik kalimat sate dan di balik kalimat bakso itu menunjukkan bahwa kita itu satu pada dasarnya. Kira-kira begitulah yang kesan yang mau dia sampaikan. Kemudian kita bisa juga melihat contoh bagaimana sosok seperti Akbar Tanjung itu juga sangat piawai dia melakukan diplomasi politik. Tapi diplomasi yang dia lakukan itu ada dalam bentuk diplomasi konstitusional. Dia sering sekali di tengah pertarungan politik atau pada saat terjadinya perdebatan-perdebatan, pertarungan kepentingan dan di parlemen, dia selalu ketika diperhadapkan berbagai macam pilihan, yang dia lakukan adalah dengan selalu menyebut substansi dari Undang-Undang Dasar 1045, dan dia akan lari kepada sebuah titik yang sama bagi mencari konvergensi terhadap semua komponen bangsa, di mana dia akan lari kepada tata tertib dengan datar yang dia ucapkan, dan itu tidak menyinggung setiap orang karena dia akan kembali kepada mekanisme kenegaraan. Jadi diplomasi yang dia lakukan dalam bentuk yang lebih luas itu sering sekali dilakukan oleh Akbar Tanjung. Termasuk juga diplomasi-diplomasi tertentu ketika dia menolak permintaan ataupun keinginan orang lain dengan memberikan jawaban, Anda lebih cocok berada di tempat yang lama. Kemudian banyak hal kalimat-kalimat diplomasi yang lainnya. Misalnya seperti apa yang pernah disampaikan oleh Cak Nur ketika Presiden Soeharto itu turun, dia mengatakan Presiden Soeharto sudah tua, itu kekenyangan, kan? Atau dia menyebut adanya permainan transaksi uang, dia menyebut dengan kata gizi untuk partai politik. Jadi tidak ada yang disinggung di situ, dia hanya menyatakan bahwa gizi itu dalam partai politik menjadi sangat penting. Atau seperti apa yang disampaikan oleh SBY yang selalu dengan mengucapkan sedang saya pikirkan, sudah dibahas, dalam proses pembahasan, dan itu semua kalimat-kalimat yang memang memberikan pengharapan, bukan dalam pengertian menggantung, tetapi dia bisa memberikan atau mencari titik konvergensi yang sama dengan setiap komponen politik atau terhadap aspirasi rakyat. Demikian juga seperti Presiden Soeharto. Presiden Soeharto itu sangat piawai. Dia tidak pernah mau berdebat dengan setiap orang, tetapi dia berdiri di atas konstitusi. Artinya dia ketika berhadapan dengan masyarakat tidak pernah memberikan janji politik, tetapi dia menunjukkan karakternya sebagai pemimpin, memberikan pengarahan bahwa rakyat harus melakukan ABCD. Kemudian setelah itu dia memberikan sesuatu kepada orang yang pemberian yang diberikan oleh Soeharto itu
tidak pernah dia janjikan sebelumnya, sehingga orang betul-betul merasa surprise terhadap pemberian Soeharto. Dan itu sangat berbalik berbanding berbalik dengan situasi sekarang. Politisi begitu ketemu dengan konstituennya, dia jadi silakan ajukan anggaran, nanti kita perjuangkan. Itu kan celaka, itu diplomasi seperti itu. Jadi banyak sekali diplomasi yang bisa dipelajari, tetapi paling tidak penguasaan kemampuan, keterampilan negosiasi diplomasi politik itu tidak hanya memerlukan jam terbang yang lama ataupun panjang, tetapi negosiasi dan diplomasi politik itu bisa dipelajari dalam waktu beberapa saat. Dan saya kira itu betapa pentingnya bahwa negosiasi dan diplomasi politik. Saya ingin memberikan contoh yang terakhir adalah bagaimana Soeharto sebagai pemimpin menunjukkan kepemimpinan terhadap seluruh komponen bangsa dalam bentuk bahasa tubuh. Bisa Anda saksikan bagaimana Presiden Soeharto ketika memberikan uluran tangan untuk bersalaman, karena dia tahu bahwa bangsa kita kan punya tradisi untuk berjabat tangan. Tangannya tidak pernah lurus seperti ini, Soeharto. Kalau politisi sekarang kan lurus seperti ini. Saya mencontohnya. Misalnya seperti ini, dia menerima kedatangan tamu, posisi tangan kan seperti ini, agak miring seperti ini. Jadi mau tidak mau, orang yang beraudiensi dan menghadap kepada beliau akan menadahkan tangan seperti ini. Mau tidak mau, ketika seorang yang menadahkan tangan, praktis badan itu tergerak untuk menunduk. Nah, berbeda halnya ketika posisi tangan dijulurkan dalam posisi lebih miring dan menghadap ke bawah. Jadi dia ini menyimbolkan dia memberikan sesuatu, dia berada di atas, dan yang menghadap itu tangan berada di bawah. Itu adalah salah satu bahasa tubuh. Jadi tanpa tidak terasa apakah itu rekayasa atau disengaja atau tidak. Dan begitu juga pada saat dia memberikan sambutan atau dalam rangka menyampaikan pidato. Dalam berpidato pun Presiden Soeharto tidak memilih gaya sebagai seorang orator, tetapi dia memilih salah satu tokoh pewayangan. Itu bisa kita pelajari. Soeharto memang dia banyak sekali memilih simbol-simbol dari perilaku para tokoh pewayangan. Itu yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melihat perilaku atau budaya dari bangsa Jepang? Bangsa Jepang kan kalau dia melakukan komunikasi politik atau ketika bertatap muka, tidak pernah berhadapan mata berhadapan dengan mata, head to head gitu. Tetapi dia lebih banyak menundukkan muka sebagai salah satu bentuk penghormatan. Nah, kalau di Eropa kan mata memandang mata, head to head, karena itu dianggap satu-satunya cara untuk meyakinkan lawan bicara. Jika ada orang yang tidak mau head to head, dianggap pembohong, kira-kira begitu. Itu budaya ala Eropa. Tapi kalau berhadapan dengan Jepang, mata berhadapan mata, head to head, itu tidak sopan namanya. Kalau Jawa kan berbeda lagi. Jawa akan selalu mengatakan, budaya Jawa yang saya maksudkan akan selalu mengatakan iya dan iya. Kata iya itu bukan sebuah kalimat persetujuan, tetapi adalah kalimat jangan sampai lawan bicara itu kecewa. Jadi hanya sekedar menghibur, hanya untuk menyenangkan, dan salah satu representasi dari sikap penghormatan terhadap tamu ataupun lawan bicara. Jadi tidak bisa dimaknai bahwa kata iya dalam budaya Jawa itu setuju terhadap apa yang kita sampaikan. Saya kira begitu pentingnya dalam pandang saya materi dipelajari, kemudian dijadikan sebuah materi dalam sistem perkaderan partai politik. Demikian saudaraku, dalam kesempatan kali ini setengah
boleh jadi ini serius, boleh jadi tidak. Boleh jadi tidak penting, tetapi paling tidak ini hanya untuk membuka wacana kita betapa pentingnya kemampuan negosiasi dan diplomasi politik. Setidaknya sedikit mengingatkan kepada para politisi yang sering melakukan kunjungan ke luar negeri dan mengunjungi sebuah instansi, ternyata dia hanya diterima oleh satpam. Kemudian yang kedua, pada saat menerima kunjungan tamu dari luar negeri, meskipun dia hanya seorang staf atau staf ahli atau tenaga ahli, diterima oleh pimpinan DPR RI. Jadi agak lucu juga gitu. Tidak ada kesetaraan. Jadi dalam negosiasi dan diplomasi politik itu kan membangun harkat dan kesetaraan yang bersangkutan atau bagi negara. Saya kira begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.